Para pejabat-pejabat itu sebenarnya dari segi pendapatan itu tidak kekurangan bang ya. Gitu. Tapi kenapa mereka masih melakukan tindakan itu? Betul. Karena apa lagi selain kesempatan, yaitu kerakusan. Betul. Karena satu posisi negara kita memang sangat susah untuk mencari lapangan pekerjaan. Banyak sih para pejabat menjanjikan pembukaan lapangan kerja yang sangat luas. Gitu. Kalau menurut saya itu mungkin bisa terjadi karena suatu kesempatan ya. Kita telah dulu maksud dan tujuan oknum tadi seperti apa ya kan. Jadi kalau yang saya alami di lapangan itu sering bentrokan sama ormas ya. Mengenai hukum ya, kita terutama dasar-dasar di lingkungan kita harus memberikan apa yang kita pelajari di kampus, harus kita bagikan ilmu-ilmu yang kita dapat di lingkungan kita masing-masing. Emang cuacanya lagi Emang cuacanya ini kadang membingungkan ya, kayak perasaan kita gitu membingungkan. Welcome to podcast Lo Perlu Tahu. Jangan lupa subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kesempatan kita pada hari ini dengan tema podcast yang dimana akan membahas tentang kriminologi dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita sudah ditemani oleh mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Pamulang. Mungkin di sini ada Mas Lambuk. Apa kabarnya Mas Lambuk? Baik. Mbak Delda? Baik, alhamdulillah. Pak Rocky? Ya, baik. Ada Pak Iman? Dan yang terakhir ada Bang Wildan. Oke. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat pada hari ini. Mungkin kesempatan kali ini video kita agak sedikit berbeda ya, dengan tema podcast yang dimana kita akan membahas terkait kriminologi. Nah, mungkin saya akan melontarkan suatu pertanyaan, apa sih tentang kriminologi yang kalian tahu nih sebagai mahasiswa Fakultas Hukum? Mungkin akan saya tanyakan terlebih dahulu melalui Mas Lambok. Silakan Mas Lambok. Oke, terima kasih. Kriminologi menurut saya sih sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Dalam arti apa sih kejahatan itu? Terus kejahatan itu mengapa bisa terjadi gitu loh? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kejahatan ini bisa terjadi? Terutama menurut pandangan saya ya, kejahatan itu ya kenapa bisa terjadi? Ya menurut saya karena mungkin faktor ekonomi, terus sosial, mungkin lingkungannya memang terbiasa dengan hal-hal yang dalam tanda kutip ya sebenarnya itu tidak baik, cuman karena udah biasa dilakukan, ujung-ujungnya itu dianggap biasa gitu loh. Terus ada faktor lain mungkin terlepas dari sosial, bisa jadi juga faktor yang tadi tuh ekonomi memang udah mendesak ya. Ya itu sih menurut saya. Mungkin bisa ditambahin sama Bang. Nah, mungkin ada beberapa pendapat ya yang akan disajikan oleh teman-teman semua terkait tentang ilmu kriminologi yang dimana sudah kita pelajari kan pada waktu semester 6. Betul. Mungkin Mas Wildan bisa menambahkan apa itu kriminologi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Wildan. Mungkin dari untuk pandangan saya, apa sih yang dimaksud dengan kriminologi? Apa yang menyebabkan orang itu melakukan suatu kriminal ya? Untuk pengertian, untuk pemahaman yang saya ketahui, kriminologi itu adalah sebuah pelajaran atau mata pelajaran yang memahami unsur-unsur atau bagaimana sih orang itu melakukan suatu tindakan kriminal gitu. Mungkin yang tadi seperti betul Bang Lambok sebutkan, yang terutama ya itu sih faktor sosial atau lingkungan, dan suatu sosial itu mungkin dari masyarakat ya. Mungkin yang kita ketahui ya, kalau untuk di negara kita memang masih tinggi untuk angka kriminal ya gitu. Itu ya dari faktor sosial ya, lingkungan termasuk, mungkin dari ya entah keluarganya atau dari masyarakat sekitar. Dan mungkin kalau untuk yang unsur-unsurnya yang orang itu melakukan suatu tindakan itu ya karena kebutuhan, karena satu posisi negara kita memang sangat susah untuk mencari lapangan pekerjaan. Banyak sih para pejabat menjanjikan akan melakukan suatu pembukaan lapangan kerja yang sangat luas gitu. Jadi intinya kriminologi itu adalah suatu tindakan yang
sangat tidak terpuji lah. Itu kurang lebihnya seperti itu sih untuk pemahamannya. Mungkin bisa dilanjutkan Oke. yang audiens lainnya. Berarti definisi kriminologi menurut Mas Wildan itu disebabkan dari adanya gejolak sosial, Betul banget. terutama ekonomi, dan juga mungkin berperan penting ya untuk pencegahan itu dari pemerintah langsung untuk menangani itu ya. Betul. Karena memang satu faktor pemerintah sangat penting, tombak dari untuk lingkungan pekerjaan tersebut. Ya, baik. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi nih yang bisa saya tanyakan terkait dengan kriminologi, yaitu ketika orang ngelakuin suatu hal kejahatan yang dimana dipandang oleh orang lain itu suatu perbuatan yang nekat. Itu sebenarnya rata-rata faktornya itu dari apa sih? Gitu. Mungkin Kalau- dari Mas Wildan silakan. Kalau mau Mungkin ditambahkan. kalau untuk pandangan saya ya, faktor pertama yang tadi balik lagi ke awal, lingkungan, kemudian ada dari faktor kebutuhan, terutama kebutuhan. Siapa sih yang ngabutin kebutuhan? Kayak kalau kita udah pekerjaan, ibarat kata kita punya tanggungan lah, kita punya pegangan untuk ya seenggaknya kita untuk makan sehari-hari gitu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Rocky. Kalau menurut saya itu mungkin bisa terjadi karena suatu kesempatan ya, kesempatan daripada orang itu untuk melakukan suatu kejahatan. Jadi peluang-peluang itu bisa memicu setiap orang itu untuk melakukan suatu kejahatan. Misalkan contoh peluang itu yang sudah dilihat, ya kan. Jadi mungkin orang ini sedang membutuhkan sesuatu, misalkan uang gitu ya, ekonomi lah seperti itu. Jadi orang ini terdesak untuk melakukan suatu hal yang tidak terpuji. Akhirnya orang itu untuk melakukan suatu tindakan yang nekat. Akhirnya dari dampak-dampak itu orang tersebut akhirnya terjerat hukum dari apa yang dilakukan orang itu. Jadi itulah permasalahan dalam lingkungan ekonomi, dalam sosial, ya, dalam masyarakat itu. Jadi sebenarnya itu perlunya juga memang masyarakat itu perlu banyak mengetahui tentang hukum ya, sehingga masyarakat itu mengerti dan paham kriminal itu bisa terjadinya apa. Jadi mestinya memang masyarakat itu paham dan mendapat suatu pengetahuan supaya orang-orang itu tidak melakukan suatu hal kejahatan. Itu ya dari peran-peran pemerintah dan juga masyarakat untuk menyampaikan ke tengah-tengah masyarakat, menyampaikan materi mengenai tentang hukum supaya masyarakat itu terhindar dari masalah hukum. Itu menurut saya. Mungkin faktor dari kesempatan itu yang paling berdampak besar terkait dengan kejahatan, tindak pidana. Nah, maka dari itu kriminologi hadir untuk mempelajari kejahatan itu kan. Nah, satu pertanyaan lagi terkait media sosial nih. Mungkin saya akan menanyakan kepada Mbak Deva. Media sosial itu pada zaman sekarang ya, itu sangat-sangat berkembang pesat. Nah, pengaruh kriminologi untuk mempelajari dan menganalisa suatu tindak kejahatan mungkin akan sangat berpengaruh melalui media sosial, karena bagaimanapun suatu tindak pidana dengan hal-hal yang kecil seperti cyberbullying itu dilakukan di media sosial, ya kan? Maka dari kriminologi, ya tugas dari kriminologi ini untuk mencegah hal itu dalam media sosial yang berkembang semakin cepat ini. Itu seperti apa menurut Mbak Deva? Jadi untuk kriminologi ini kalau untuk di medsos pun mungkin untuk bisa jadi pelecehan secara verbal melalui jari jemari yang terlalu lentik ya, bisa dibilang gitu. Nah, bukan di kalangan artis saja, kadang kayak di kita kayak apaan sih, kayak saya juga pernah kan posting di sosial media, kadang ada yang komen filter lu tuh kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya salah satu itu hal terkecil sebenarnya bisa dibilang itu kriminologi kan. Bisa dibilang itu bullying kan ibaratnya.
Nah, selain dari itu juga banyak lagi kayak kasus pelecehan seksual, penyebaran video, pornografi pun banyak orang yang nyebarin di secara 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 ilegal di medsos. Banyak kan kejadian-kejadian ya artis yang udah banyak terjadi dari influencer. Selain itu juga banyak juga dari perselingkuhan juga banyak kan, dari media sosial juga kan, kita tahu dari korupsi pun banyak juga yang terkuak dari media sosial. Jadi kalau untuk kriminologi di media sosial itu banyak banget, luas banget, tergantung kita mau ngebahasnya dari apa dulu gitu. Terima kasih. Oke. Pembahasan sangat luas ya hari ini ya. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin ya sebelum kita menutup scan terakhir. Mungkin dalam sistem kriminologi ini kita mempelajari kan menganalisis suatu tindakan kejahatan yang dimana kejahatan ini mungkin sudah terjadi. Nah, kalian kan anak-anak fakultas hukum nih, sudah belajar dong tentang pengadilan perdata, pidana dan lain sebagainya. Kita apa siapa nih? Kita semua, maksudnya kita semua. Saya termasuk gitu loh. Tapi saya ingin menanyakan nih pengetahuan dari kalian, tindak pidana mana yang termasuk dari analisis kriminologi dalam pengadilan pidana? Coba Mas Simanulang bisa memberikan suatu perspektifnya. Kalau tindak pidana kan terutama Masuk dalam pengadilan. tindak-tindak pidana yang berat, terutama kayak pembunuhan, pencurian, terus penipuan, penggelapan. Kan kriminologi ini kan ilmu kejahatan ya, mempelajari kejahatan. Terutama ya ilmu-ilmu tindak pidana yang berat ini. Jadi contoh pembunuhan berencana nih. Pembunuhan berencana kan di mana pembunuhan ini sudah direncanakan sebelumnya. Dalam arti ada sesuatu yang menurut si pelaku ini yang dalam arti sesuatu yang didapatkan dalam hal keuntungan gitu ya. Keuntungan diri sendiri. Jadi kenapa hal pencegahan yang menurut saya di dalam pemerintahan terutama undang-undang, kenapa itu tindak pidana pembunuhan berencana ini dibuat ancaman hukumannya ada pidana mati, pidana yang paling berat menurut saya. Menurut saya memang itu sudah sebuah pencegahan untuk menghindari atau pencegahan pemerintah untuk mencegah terjadinya banyak pembunuhan berencana dengan ancaman yang terutama pidana mati itu loh. Sistem pidana di Indonesia ini kan menurut saya sudah cukup baik ya, terutama dari pihak kepolisian, kejaksaan sampai di pengadilan. Di mana di kepolisian itu tahapan-tahapannya kan banyak itu. Namun memang masyarakat hukum kita ini, masyarakat Indonesia ini masih termasuk minimnya pengetahuan tentang hukum. Terutama kayak di kepolisian tuh harus viral dulu katanya, bukan saya ibaratnya membela kepolisian ya. Cuman yang namanya kepolisian kan orang itu juga kan manusia. Contoh banyak kayak kasus-kasus yang menyatakan bahwa harus no viral no justice ya. Iya benar. Katanya tunggu viral dulu baru ditangani. Itu peran media ya saat ini. Tetapi sebenarnya di dalam contoh nih kepolisian itu kan tahapannya ada dari Mabes, Polda, Polres, Polsek. Kita ambil di Polsek dulu nih. Di Polsek aja dalam sehari itu contoh di Polsek taruhlah satu Polsek ini. Satu kasus itu dalam sehari mungkin 1 atau 2 laporan polisi. Penyidik di Polsek itu paling hitungannya ya paling 10-20 ya. Padahal dalam sehari ada 2 kan. Ada 2 kasus dalam sebulan 2 kali 30 ada 60 kasus. Penyidiknya cuma 20 orang. Jadi menurut saya kurangnya personil anggota kepolisian yang bisa bekerja terutama di bagian penyelidikan ini nih. Jadi terlepas dari kurangnya, jadinya kejahatan ini seperti yang Pak Rocky sampaikan tadi, ada kesempatan nih untuk orang-orang yang punya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Apalagi zaman sekarang kan udah zaman teknologi ya. Ya teknologi itu terutama WA nih.
Jadi orang kan komunikasi makin gampang. Segala informasi Ya, lebih mudah. ada grupnya tuh terkait dengan pembunuhan berencana. Betul. Tinggal diatur di grup kan, lu ke sini bagian ini gitu. Jadi semakin luas cara mereka untuk melakukan kesempatan-kesempatan yang tadi. Terus itu di kepolisian ya, belum lagi kejaksaan. Tahapan di kepolisian juga kan masih banyak. Penyelidikan, TAP TSK kan masyarakat umum kan nggak tahu. Betul. Dari penyidikan itu kan harus ada 2 alat bukti kan gitu ya. Di TAP TSK ada tahapannya itu gelar perkara. Setelah itu P21 diserahkan ke kejaksaan sampai kejaksaan menyerahkan atau mendaftarkan kasus tersebut di pengadilan, baru diadili oleh majelis hakim, Untuk mendapatkan suatu vonis, mendapatkan suatu putusan lah. keadilan buat korban-korbannya lah. Betul. Jadi ya menurut saya sih seperti yang saya bilang tadi, sistem peradilannya memang sudah bagus. Cuman yang perlu dibenahi menurut saya terutama di kurangnya personel-personel ini nih untuk menegakkan keadilan terutama di kepolisian. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Oke. Coba Bang. Mungkin semua sudah memberikan nasihat ataupun pendapat ya. Nah, kita pengen denger nih dengan dari komentar dari abang kita yang dimana beliau itu seringkali mengurusi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan lah intinya. Bagaimana pendapat dari abang, Bang Iman khususnya, untuk menangani segala sesuatu yang merupakan awal mula munculnya suatu tindak pidana gitu di lapangan khususnya, coba Bang. Terima kasih Mas Fajar ya. Siap. Jadi kalau menurut saya itu terjadinya adanya tindak pidana itu, kita ambil hal kecil ini. Betul. Seperti ada kegiatan perusahaan lah, cuman dia melibatkan di lingkungan. Wah, jadi perusahaan ini ya harus butuh izin segala macam lah ya kan ke pihak lingkungan ya kan. Dalam artinya gini, kenapa tindak pidana itu kan tidak dia berupa dari kejahatan kan banyak macam ini, seperti ya, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan. Salah satu pungli itu tindak pidana, karena itu jatuhnya pemerasan, udah ada undang-undangnya ya kan. Jadi benar kata yang disampaikan sama Pak Rocky, terkadang orang itu melihat ada kesempatan dengan dia coba nih gitu kan, artinya itu Ada dorongan lah ya. ada dorongan lah dari pikiran dia, jadi dia merasa nih celah duit ini ya kan. Cuman dia tidak tahu kalau yang bakal dia lakukan itu dia udah tahu sebenarnya nih, cuman kan tergantung kita yang di lapangan seperti apa nih cara mengoreksinya. Kita telah dulu maksud dan tujuan oknum tadi seperti apa ya kan. Jadi kalau yang saya alami di lapangan itu sering sih bentrokan sama ormas ya, khususnya di Bekasi itu sendiri lah ya Mas Fajar ya. Iya, ya kan tadi kan baliknya obrolan dari Mas Fajar seperti itu. Ini yang saya alami sendiri. Baik. Dan juga yang namanya tindak pidana itu bukannya keinginan orang itu sebenarnya, cuman tidak menutup kemungkinan ya memang dari ya mohon maaf ya, semua orang itu semua orang baik semua, cuman terkadang di lingkungannya itu yang mempengaruhi jadi pola pikirnya itu Karena kondisi. selalu melakukan hal-hal yang bagi dia positif, bagi masyarakat tadi Itu tadi tuh negatif ya kan. biasa dilakukan. Benar kata Pak Rocky tadi. Pak Rocky tadi ngomong saya tadi ya, kalau kata saya bukan karena faktor kemiskinan, Tapi karena jadi Kesempatan. kesempatan. Karena kalau kita ngomong kemiskinan itu Indonesia ini tahu lah ya. Kalau mencuri gitu ya. iya paling ekstrimnya kan seperti itu. Ya orang miskin. Contoh seperti ini ya, oknum-oknum lah, seperti yang instansi yang mohon maaf, mereka memang tidak kekurangan. tidak nyata gitu. Cuman mereka melakukannya. Justru itu. Rata-rata para pejabat-pejabat itu sebenarnya dari segi pendapatan tuh tidak kekurangan Bang ya. Gitu.
Tapi kenapa mereka masih melakukan tindakan itu? Betul. Karena apa lagi? Selain kesempatan, yaitu kerakusan. Betul. Oke, mungkin gini nih. Menurut kalian nih, setelah kalian mempelajari selama 6 semester ini, mungkin ada suatu kesimpulan yang bisa kalian ungkapkan dari kata-kata. Coba dari Bang Gildan. Singkat saja mungkin ya, karena dari awal sih saya yang menganutnya ya, equality before the law, yang dimana semua orang itu sama di mata hukum. Jangan takut untuk mengungkap kebenaran gitu. Kalau memang kita unsurnya ada tindak kebenaran, kemudian kita membela kebenaran, ini bayarnya bukan dari orang lagi, langsung dari Tuhan. Oke, sekian. Dari Pak Rocky, silakan simpulkan saja, Pak. Ya, oke. Saya akan menyimpulkan mengenai tentang kriminologi ini yang di kesempatan di hari ini kita forecast mengenai tentang materi kriminologi ya. Jadi kesimpulan saya itu memang kriminologi itu adalah suatu teori hukum yang mempelajari tentang kriminal. Jadi kita perlu pahami dan kita ketahui tentang gejala-gejala terjadinya suatu permasalahan hukum. Terjeratnya hukum itu karena apa? Jadi itu karena itu ekonomi, karena itu kesempatan, karena itu sosial dan macam-macam. Itu suatu kesempatan itu bisa terjadi. Jadi perlu mahasiswa kita hukum ya, kita sudah mempelajari di semester 6 tentang kriminologi ini, kita sudah pahami tentang materi-materinya, masalah-masalahnya yang terjadi dari permasalahan kriminal itu. Jadi kita bisa suatu keyakinan dan kita mudah-mudahan bisa menjadi orang-orang yang bisa menyampaikan diri kepada masyarakat tentang masalah hukum supaya orang-orang di masyarakat itu bisa mengerti dan paham, karena ilmu hukum itu hanya dipelajari orang-orang yang mempelajari hukum di universitas. Jadi pada intinya kesempatan hari ini kita bisa berbagi, berdiskusi mengenai tentang kriminologi. Jadi itu yang saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya, buat teman-teman semuanya di sini yang sudah menyampaikan materi-materinya, pemahaman-pemahaman tentang kriminologi itu. Oke, thank you ya. Teman yang sudah sampaikan. Bang Iman? Kita sebagai mahasiswa hukum ya, dan mungkin juga semoga bisa menjadi wadah buat kita ya, biar kita juga tahu perkembangan dunia politik seperti apa itu aja ya kan. Karena ya semoga juga setelah generasi kita, kalau kita udah S1, kita udah bisa mempunyai wadah sendiri, kita bisa punya wadah dan bisa berguna dan berbuat baik pada lingkungan kita, terutama kepada keluarga kita. Jadi kita udah tahu, ya mungkin sedikit kata bagi saya, jangan pernah kita ragu apa yang akan kita lakukan. Karena kalau ada orang itu yang tahu masa depan orang itu, dia Tuhan. Betul. Tidak ada yang tahu dengan masa depan orang, dan jangan pernah kita menganggap sebelah mata melihat orang itu dari sisi manapun. Karena kesimpulan itu hanya dari Allah. Baik, terima kasih Bang Iman. Silakan simpulkan menurut Mas Lambo. Kalau kata-kata dari saya sih penutup ya, kita itu bisa mengubah dunia dari hal-hal kecil, terutama dari lingkungan kita masing-masing, terutama mengenai hukum ya. Kita terutama dasar-dasar di lingkungan kita harus memberikan apa yang kita pelajari di kampus, harus kita bagikan ilmu-ilmu yang kita dapat di lingkungan kita masing-masing. Gitu sih menurut saya. Dengan hal seperti itu, ya masyarakat kita nanti bakal lebih mengerti hukum lah, untuk melakukan segala sesuatunya. Jadi mikir-mikir dulu gitu loh. Itu sih dari saya. Terima kasih.
Cukup. Cukup kan? Satu lagi, silakan beliau tuh. Kasih aja. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Mas Lambok. Silakan, silakan Baleta. Beliau nggak? Singkat aja ya guys ya. Singkat aja. Kata-kata hari ini nggak apa-apa boleh. dong. Oh jangan kata-kata lah. Jadi setelah saya udah 6 semester ya kita belajar untuk hukum ini, setelah saya pelajari dan saya teliti, saya lihat dan dari dosen kita cerita dari pengalaman mereka. Jadi hukum ini akan tegak kalau kitanya punya uang. Saya lihat gitu sih. Udah itu aja. Cukup. Terima kasih. Udah bang. Tepuk tangan dulu bang. Kalau nggak ada uang ya. Oke. Terima kasih Mbak Delta. Oke, mungkin kesempatan video kali ini cukup karena sudah membahas gitu banyaknya. Menurut saya, sebuah kejahatan tanpa ada kecenderungan lahiriah tertentu, kejahatan itu tidak akan mungkin muncul. Semoga kita semua sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang khususnya menjadi pembak estafet untuk perubahan agar hukum di Indonesia menjadi tegak seadil-adilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tonton terus podcast Lo Perlu Tahu, and see you next video. See you guys. Dadah. Kita